di pagi hari ini kita ma'lum wa arsalna ar-riyaha lawaqiya fanzalna minas samaa'i ma'an fasqainakum wa ma antum. Bisnis manajemen kelas ini salah satu kelanjutan dari Grand Launching. Di bisnis manajemen kelas ini salah satu program yang untuk awalannya kita bentuk di nanti ini program bisnis manajemen kelas ini setiap bulan pasti kita adakan begitu. Visi dan misinya MBC, visinya pertumbuhan bisnis harus dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarganya masih kurang harmonis ya ditata dulu, nanti kita juga ada pendampingan begitu. Jadi mudah-mudahan bisnisnya dengan pasti maju kalau diawali dari keluarga yang harmonis. Jadi kalau ada sedikit masalah di keluarga, kalau ditinggal-tinggal masih pemikirannya antara suami dan istri ini masih agak berseberangan, bisnisnya juga pasti akan berseberangan pemikirannya. Lalu yang ketiga, kita berusaha untuk mencetak pebisnis muslim yang baru. Meskipun sudah banyak pebisnis muslim yang di Blitar yang ingin bertumbuh, yang startup, tapi masih belum tahu arah bisnisnya ini mau dibawa kemana, karena sebagian masih bisnisnya belum tersistem, mau bisnis ya bisnis gitu aja. Jadi artiannya bisnis ke jangka panjangnya mereka plan-plannya masih belum punya. Jadi kita mewadahi teman-teman, MBC mewadahi teman-teman untuk seperti itu. Jadi kita membantu pebisnis yang ingin bertumbuh, apalagi teman-teman yang khususnya teman-teman yang masih mau bangun bisnis. Insya Allah jenengan tidak salah tempat bergabung di komunitas MBC ini. Teman-teman, saya pengen tanya dulu sebelum masuk ke materi, ada yang belum punya bisnis? Ini untuk menyamakan persepsi ya. Ada yang belum punya karyawan? 1, 2, 3. Oke. Ada yang belum punya cabang? Oh, rata-rata belum punya cabang. Tapi kalau ini Ustadz Arif ini belum punya cabang, tapi yang penting omsetnya ya. Omsetnya sudah mumpuni sudah. Teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia hari ini, saya hanya diberi waktu 1 jam untuk memaparkan semesta bisnis. Kalau semesta itu gambarannya berarti sangat luas. Tapi nanti kita coba fokus, kita belajar satu persatu agar kita mendapatkan minimal konsep dasarnya dari apa itu ilmu bisnis. Baik, sebelumnya saya pengen Mbak Dina materinya dibawa ke sini. Pada saat saya mengikuti materinya Coach Armala, pertama kali syarat untuk masuk kelas adalah mengenali masalah dari bisnis kita masing-masing. Saya mau tanya, ada yang bisnisnya bermasalah? Wah. Ada yang bisnisnya tidak bermasalah? Baik, yang bisnisnya tidak bermasalah hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, tidak paham kalau bisnisnya bermasalah. Yang kedua, dirinya sendiri yang bisnis kok tidak bermasalah. Nggak mungkin bisnis tidak bermasalah, pasti bermasalah. Baik, ada yang menjadi sukarelawan maju ke depan menyebutkan 10 masalah dari bisnisnya. siap, silakan. Bulia, silakan. Oke, diberi mic boleh? Ke depan boleh. Silakan Bulia. Kuliah yang mana tadi? Nibras. Siap.
Silakan Bu. Oke, silakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Julia dari Wlini. Usahanya busana muslim branded. Toko saya saat ini masih 3. Insya Allah sih mau buka di buka cabang lagi. Mohon doanya ya, mau buka di Klaten. Masalah syarat yang kedua adalah percaya bahwa bisnis itu ada solusinya, bahwa masalah itu ada solusinya. Di sini akan kita tampilkan 2 model pemikiran. Yang pertama fixed cost, yang kedua adalah fixed mindset maupun growth mindset. Merajai pasar. Kalau kita HP-nya udah Nokia itu sudah paling bagus. Teman-teman, kemana Nokia sekarang? Kenapa Nokia tidak ada? Ada yang tahu? Kenapa Nokia tidak ada? Karena Nokia menolak untuk bertumbuh. Nokia menolak untuk berkembang. Saya masih ingat waktu saya awal-awal berbisnis itu, ilmu bisnis itu kalau marketing berarti offline. Kalau sekarang sudah online. Sesimpel itu. Tapi kita harus tumbuh berkembang terus-menerus. Kalau tidak salah dulu itu ada bisnis besar di bidang fotografi. Kalau nggak salah Fuji Film. Pada saat itu karyawannya Fuji Film itu mendapati sebuah teknologi baru, yaitu bahwa memotret tidak harus selalu pakai film. Masih ingat ya roll film yang kalau di foto itu harus dicuci gitu ya pada saat itu. Tapi rupanya perusahaan menolak usul itu. Dan ketika usulan itu, teknologi itu ditawarkan kepada Canon, kemudian Canon mengambil kesempatan itu dan menjadi yang namanya DSLR. Mungkin ini kepanjangannya DSLR ini nanti Mas Sultan yang tahu ya. Tapi kemudian kita kenal namanya kamera digital. Tiba-tiba bisnis roll foto ini film foto hilang, sekaligus outletnya hilang, tertelan zaman. Begitu juga yang terjadi pada tape recorder. Kalau kita dulu mengenal ada kaset yang muter-muter itu. Ketika CD ditemukan, tiba-tiba kasetnya CD ditemukan, kemudian flash disk ditemukan, CD-nya hilang. Begitu juga bisnis kita akan terus selalu berkembang. Berhenti berkembang, berhenti belajar, berarti tergilas oleh zaman. Yang bekerja pada satu perusahaan tertentu atau pada satu instansi tertentu, tidak usah saya terangkan. Kemudian yang kedua adalah self-employer, yaitu orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Bahasa Indonesianya orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri apa? Apa Mas? Dokter. Wira usaha atau wira swasta. Tapi kita tidak ada di sini harusnya. Teman-teman saya ajak untuk di business owner. Di business owner bedanya sama self employer. Kalau ini pengusaha, kalau ini wira swasta. Di business owner bedanya dengan self employer adalah yang business owner memiliki sistem. Yang mana sistem inilah yang kemudian bekerja di perusahaannya, sehingga ownernya jalan-jalan pun bisnisnya tetap jalan. Owner jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Memang tidak bisa sepenuhnya kita out dari bisnis, tidak bisa. Tapi paling tidak ketika kita traveling atau ketika kita punya keperluan lain, bisnis kita tetap jalan. Maka yang perlu kita lakukan adalah membangun sistem. Sistem itulah yang namanya manajemen.
Kalau nggak begitu, yang di self employer ini kalau dia punya banyak uang, dia semakin sibuk. Dia sakit, dia punya keperluan, bisnisnya tutup. Tapi yang self employer, yang business owner ini tidak. Maka teman-teman harusnya kita ke bisnis owner. Bagaimana persepsi kita sebagai pengusaha, yaitu corporate mindset. Apa itu corporate mindset? Pemikiran dalam mengelola bisnis kita selayaknya perusahaan. Enak mana? Kita dapat 100% dari satu sumber atau 10% dari 10 sumber? Enak 10% dari 10 sumber. Kenapa demikian? Karena ketika 100% satu sumber, sumbernya sakit, maka pendapatan kita nol, sakit. Tapi kalau kita mendapatkan 10% dari 10 sumber, 1 atau 2 di antara mereka sakit, yang 80% masih kita dapatkan. Itulah sebabnya kenapa kita harus membentuk sistem. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Baik. Customer bisnis kita itu end user atau perusahaan lain. Jadi ada bisnis itu yang kerjanya dia itu berproduksi untuk ke bisnis berikutnya. Jadi bisnis berikutnya ini biasanya melabeli, kasih label atau merek untuk dijual kembali dengan mereknya dia. Cost structure-nya gimana dan revenue stream-nya gimana. Baik. Bisa dipahami teman-teman ya? Baik, ini sepertinya tegang semuanya. Permainan dulu aja. Siapa yang merasa bisnisnya bermasalah dan pengen solusi? Ada yang mau datang ke sini? Oh, yang SBG nggak boleh ya? Yang SBG nggak boleh, sudah pernah ya? Ada kotak ajaib, di situ ada tulisan. Tulisannya di situ adalah jawaban solusi dari masalahnya dengan. Teman-teman, ada yang mau maju? Ya, Bu Nafsyah nggak boleh. Sudah pernah. Oke, baik. Bu siapa namanya? Khusus September itu promosi. Karena orang-orang ujian akhir dan kemudian mau naik kelas. Tapi ternyata tidak bisa demikian. Setiap hari kita harus membangun brand kita. Sebagai contoh, Jarum itu sudah kaya raya, tapi setiap hari iklannya berkali-kali. Maka iklan itu harus berkelanjutan. Ya, nanti kalau tentang iklan, pengelolaan iklan online maupun offline, teman-teman yang berbakat di situ, Mbak siapa ini? Mbak Elvi ya, mungkin nanti bisa kita minta bantuan untuk masuk ke sana. Kemudian yang ketiga, manajemennya buruk. Yang keempat, pegawainya tidak terkendali dan terlalu cepat menarik uang. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau penghasilannya naik, gaya hidupnya ditetapkan dulu minimal 2 tahun. Nanti kalau sudah mencapai passive income, teman-teman boleh bergaya sesuai dengan dompetnya. Kalau tadi kita di cash flow kuadran, kita terangkan ESBI tadi yang kuadran kiri itu adalah kuadrannya active income, artinya kita aktif untuk mencari uang. Kalau yang saya ajarkan ke teman-teman itu yang passive income, yaitu bagaimana kita jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Bagaimana kita traveling, bisnisnya tetap jalan, dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Oke. Baik. Nah, ini 7 pilar bisnis, berapa ini? 8 ya? 8 membuat karyawan kita betah. Biasanya yang terjadi adalah kita menuntut karyawan kita untuk bekerja keras, gajinya kita lama, telat-telat gajinya. Kadang itu kita nyuruh disiplin, tapi kedatangan kita di kantor tidak disiplin. Kita nyuruh mereka kerja keras, kita tidak bantu kesulitan mereka dan sebagainya. Itu beberapa hal yang membuat karyawan itu tidak betah. Baik. Kemudian yang pertama dalam organisasi ini yang paling penting adalah ownership, terutama leadership kita. Bagaimana cara kita memimpin? Seberapa jauh pemikiran kita?
Teman-teman, waktunya kurang dikit. Saya pengen teman-teman di sini semuanya memiliki benchmark dari bisnisnya masing-masing. Tahu ya benchmark? Gambaran besar, contoh teladan gambaran besar dari bisnisnya. Contoh misalnya di bimbel, benchmark saya adalah Ganesha, Primagama, Ruang Guru, gitu. Nangkep ya? Oke. Dalam waktu 5 detik miliki benchmark jenengan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah miliki? Sudah. Saya penasaran, Ustadz Arif. Kamu punten ya Pak Sekjen ya. Ini pimpinan jenengan ini kita tanya-tanya. Ustadz Arif ada di peternakan tadi ya? Kita yang pengen mendalami yang startupnya, Ustadz, yang di produsen pizza. Produsen Pizza. pizza. Baik. Berarti benchmarknya produsen pizza apa tuh? Pizza Hut. Nah, begitu maksudnya. Nanti kalau kita memiliki benchmark, tiba-tiba kita itu akan memiliki konsep menuju suatu yang besar. Tapi kalau kita tidak memiliki benchmark, ya gini-gini aja gitu. Nangkep teman-teman ya? Oke, baik. Siapa lagi nih ya? Dokter Hanif, benchmarknya? Sejahtera Farma sama K24. Sejahtera Farma sama K24. K24. Masya Allah. Semoga terwujud ya. Baik. Mbak Risna, benchmarknya apa Mbak Risna? Ayo. Vanilla hijab sama Aras Craft. Apa Mbak? Vanilla hijab sama Aras Craft. Vanilla hijab sama Aras Craft. Arasha. Itu besar ya? Besar. Nasional atau internasional? Nasional. Masya Allah. Semoga terwujud Mbak ya. Oke, baik. Teman-teman sudah punya semuanya? Sudah. Setelah ini di rumah nanti kan tuliskan bedanya mereka dan jenengan. Misal nih, rumah pintar. Kemudian di sini apa namanya? Ganesha Operation misalnya. Apa bedanya rumah pintar dengan Ganesha Operation? Oh, yang bedanya adalah di Ganesha Operation punya modul yang namanya The King misalnya. Rumah pintar belum. Oh, Ganesha sudah membuka sekian ribu cabang. Terus kemudian rumah pintar belum. Itu tiba-tiba membuat kita pengen membuat kayak gitu. Jangan diintai, wah tapi itu kan besar, saya belum. Jangan diintai. Tapi kan sana karyawannya banyak, tapi kan sana modalnya besar, tapi kan sana di kota, tapi kan pendidikan saya tidak setinggi itu, tapi kan saya tapi. Maju dulu, Pak, maju dulu. Kalau mimpinya kita sendiri, kita entai sendiri, ya gimana? Nah, teman-teman ya. Jadi ilmu bisnis itu sama ini aja ilmu bisnisnya. Ya ini aja. Nanti jenengan ngomongin apa ya ini aja. Literasi, ada kelas literasi keuangan. Oke, jenengan ngomongin finance. Ada digital marketing, jenengan ngomongin marketing. Ada apa namanya itu? Copywriting, jenengan ngomongin marketing. Ada manajemen ISO sekian-sekian, jenengan ngomongin sistemasi. Hanya ini aja. Kalau 8 hal ini jenengan pahami, apapun yang jenengan ikuti kelasnya, jenengan nyambung. Oh, ini lagi ngomongin ini. Ada kelas membedah unsolved metric. Oh, jenengan ngomongin produk. Hanya begitu. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami? Oke, baik. Ini waktunya karena kurang sedikit, saya ingin memastikan teman-teman dapat sesuatu. Teman-teman bisa sesi tanya jawab. Oke. Silakan. Ada Kita yang ingin ditanyakan? buka Kita jawab ya. Jadi satu kantor rumah pintar itu tidak menghasilkan lebih besar daripada olimpiade yang kami kerjakan di rumah. Kami punya divisi olimpiade di kantor, di rumah pintar Selopuro, di rumah pintar 2. Itu sekali divisi atau satu divisi olimpiade ini
menghasilkan lebih banyak dari 4-5 cabang kami. Tapi kenapa kami terus buka cabang? Karena visi kami membentuk peradaban Indonesia lebih baik. Makanya tadi kita sampaikan kita harus punya visi. Kalau visi kita mulia berarti harus disebarkan. Misal nih Mas David punya visi tentu mencerdaskan juga kan? Karena di bidang pendidikan tentu mencerdaskan bangsa Indonesia. Coba Mas David andaikan seandainya bisnisnya jenengan sudah autopilot, jenengan punya banyak waktu di mana jenengan memikirkan Indonesia ini harusnya gini. Indonesia itu harusnya membaca buku yang ini loh. Tokoh itu pemikirannya bagus, harusnya menulis buku dong untuk membuat Indonesia, rakyat Indonesia ini lebih cerdas dan sebagainya. Begitulah kira-kira mengajar dan belajar. Kalau kita udah memiliki ilmu, berarti wajib bagi kita berbagi kepada masyarakat. Membuka cabang itu salah satu bagian dari menyebarkan manfaat. Bagaimana kalau kita di retail? Misalnya, ya di retail itu pikirkan, niatkan, visikan bahwa kalau ini saya membuka retail ini di setiap kecamatan, maka saya bisa melayani sekian banyak, sekian puluh ribu keluarga, memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian. Jadi miliki visi-visi mulia gitu teman-teman ya. Ini Mas Sultan mikir, aku motret, apa pak visi gua? Sangat mudah, miliki visi. Saya akan membantu masyarakat mengabadikan momentum terbaik mereka. Ya teman-teman ya, bisa diterima? Kira-kira demikian Mas David ya. Ini kapan-kapan kita perlu ngobrol karena selini ya, nanti bisa kolaborasi insya Allah. Karena Rumah Pintar butuh orang-orang hebat insya Allah. Saya yakin Ini salah satu fungsi dari ikut MBC Pak. Betul sekali ya. Networking ya. Iya, Oke. tiba-tiba jenengan punya customer loh jenengan. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Sebagai manajemen, sehingga pada saat itu saya full dari pagi jam 7 sampai jam 4 itu full di sekolah karena harus manajemen yang full di situ Senin sampai Sabtu, sehingga usaha yang coba kami rintis itu akhirnya saya mati surikan karena semua saya sendiri ya, ngelesi juga, kemudian juga kalau ada orang pesen undangan ya saya layani, harus saya matikan karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan untuk pemateri kita Pak Yusuf Effendi. Terima kasih Pak. Pada saat itu kan awalnya hanya untuk melayani orang yang pengen. Oh ya, betul. Bener ya. Terus habis itu orang yang lapar bisa makan. Ternyata segmentasi saya nggak di situ. Ternyata kenapa saya memilih itu? Yang pertama, secara riset pasar, kalau orang pengen daging bebek ya, cari di pasar tradisional itu nggak ada. Iya, iya. Bener ya? Iya. Kalau saya salah tolong dikoreksi, bener ya? Iya. Karena itu memang. Iya. Yang kedua, karena tidak semua orang itu ternyata bisa masak bebek. Betul. Bener ya? Bisa masak tapi belum tentu enak untuk dikonsumsi. Nah, yes. Maka Yusri ada untuk itu. Seperti itu ya. Ya, jadi sebelum teman-teman memulai usaha, riset pasar dulu apa yang mereka butuhkan, kita ciptakan solusinya. Begitu ya. Oke. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya Pembentukan bos. Oke, ini sudah ya ibu-ibu, Bu Yona, Bu Ana sudah siap. Pembentukan bos itu dan penyerahan kartu member sekalian yang nanti. Oke, jadi nanti teman-teman pada saat kita sudah rangkum dari hasil kuesioner yang tadi dengan isi, nanti menyesuaikan dengan grupnya masing-masing, berkenalan dengan grupnya masing-masing. Artinya grupnya itu akan jadi saudara saklawase, kan begitu ya Mbak Riki. Monggo bersiap, santai aja, tapi kita panggil Bu Yona dan Bu Ana, silahkan untuk memandu pembentukan bosnya di depan. Beri oplos dong untuk Bu Ana dan Bu Yona.
Di bawah kelihatan apa mboten? Sunat. Kelihatan ya? Besar kok kelihatan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman tidak bosan dengan dua ya. Ini duo wek-wek ya. Alhamdulillah tadi ada beberapa data yang kami terima dari kuesioner yang teman-teman isi. Ini teman-teman saya pengen tanya, sudah paham semua mengapa di MBC ada partisipan dan ada member? Sudah paham semua? Belum. Baik, nanti daripada di tengah jalan bertanya-tanya, ini sedikit kami review apa yang kami sampaikan di grup WA kemarin. Apa bedanya grup member sama partisipan? Sebelum ngomongin bedanya, ngomongin yang sama dulu. Yang persamaannya adalah partisipan dan grup member sama-sama anggota MBC Indonesia. Jadi sama-sama anggota, bukan kok yang partisipan tidak diakui anggota apa nggak enak jenenge member gitu ya, tetap sama-sama anggota. Yang berikutnya adalah sama-sama berhak mengikuti semua aktivitas yang diadakan oleh MBC kecuali yang partisipan belum bisa mengikuti BOS dan belum bisa mengikuti bisnis asisten ya, sama-sama boleh mengikuti. Nah kemudian yang ingin nanti teman-teman yang hadir tapi masih partisipan yang ingin menjadi member nanti bisa dipandu oleh Bu Yena gitu ya. Oke. Nah itu sama-samanya. Nah untuk program MBC selain bisnis asisten dan bos, partisipan boleh ikut semua, member juga boleh ikut semua. Jadi bedanya hanya di ikut bos dan bisnis asisten. Lalu bos itu apa? Bisnis asisten itu apa? Gitu ya. Bos, business owner sharing adalah sebuah keluarga kecil, kelompok kecil. Kalau dulu di IBF kita mengenalnya dengan sebutan LF. Nah kalau sekarang namanya di MBC sebutannya adalah bos. Semua akan langsung jadi bos ya nanti. Itu jadi bos. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wijaya Sukma bahwa bos mempunyai beberapa kegiatan ketemuan kopdar 1 bulan sekali. Nah nanti membahasnya tentang apa? Membahas tentang seperti tagline-nya MBC ya. Tagline-nya apa MBC? Tumbuh sukses bersama. Jadi karena tumbuh sukses bersama, maka di dalam bos nanti kita membicarakan, mengusahakan pertumbuhan. Pertumbuhan itu dari start menjadi step berikutnya. Artinya setiap orang, setiap teman-teman usahanya levelnya berbeda-beda. Yang dikatakan tumbuh ketika semula 3 dikelompokkan menjadi yang 2, level 2, maka tidak tumbuh malah melorot ya. Jadi nanti ada pengelompokan bisnis, level bisnis seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Presiden, ada 5 level bisnis. Nah nanti karena kita penting sekali untuk mewujudkan tagline kita semua untuk tumbuh sukses bersama, yang dibicarakan, yang diupayakan adalah pertumbuhan bisnis masing-masing, maka insya Allah kami sediakan nanti buku rekam bisnis. Yang di buku rekam bisnis itu nanti teman-teman bisa melihat track record masing-masing. Jadi pertumbuhannya seperti apa, permasalahan awal seperti apa, berikutnya seperti apa. Nah itu kalau di bos, selain pertemuan kopdar dan tumbuhnya bisnis, tentu tadi Pak Yusuf meminta beberapa teman-teman yang ingin tahu penyebab dari masalah bisnisnya, yaitu ternyata penyebabnya adalah ownernya sendiri ya. Ya, jadi merubah diri, memperbaiki diri dulu. Maka pertumbuhan yang dimaksud adalah bukan hanya pertumbuhan bisnisnya, tapi pertumbuhan diri, pertumbuhan keluarga, pertumbuhan bisnis, dan pertumbuhan kemanfaatan dalam keumatan. Ya, jadi pertumbuhan yang secara menyeluruh. Pertumbuhan diri bukan hanya pertumbuhan berat badan. Pertumbuhan keluarga bukan hanya bertambahnya anak dan bertambahnya istri.
salah ya, aku seneni ibu-ibu ya. Jadi bukan hanya itu, tapi pertumbuhan kualitas diri kita, pertumbuhan kualitas keluarga kita, dan pertumbuhan bisnis juga, gitu ya teman-teman. Untuk bos, nah kemudian kalau bisnis asisten apa? Bisnis asisten itu pendampingan yang kami lakukan untuk teman-teman yang membutuhkan didampingi secara person. Jadi satu perusahaan satu orang, bukan secara kelompok, secara bos, gitu ya. Itu tentang bisnis asisten dan bos. Mungkin Bu Yuna mau menambahkan. Monggo Pak, bos. Untuk bos kelima ada Mbak Roma, Devi, ada Mas Fahmi, Mbak Bila engkau satu di antara yang beribu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita bersama